BTTH Kaisar Api, episode 174. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sekte racun terletak di tanah tandus, yang cukup tandus. Pada saat ini, di tempat yang luas ratusan mil jauhnya dari sekte racun, sesuatu tampak turun. Kalau melihat ke sekeliling, ini adalah tanah yang agak tandus, tak ada rumput dan hanya ada sedikit orang. Hehe, sudah lama aku tidak melihatmu, tapi kau semakin tua dan kuat. Setelah beberapa saat, ruang itu bergetar sedikit, lalu seorang lelaki tua muncul samar-samar di kehampaan langit yang tak terlihat. Orang tua itu adalah seekor rusa roe perak, meskipun dia sudah cukup tua, dia tidak bisa menyembunyikan aura kuat di antara alisnya. Hei, bukankah ini Raja Pil Chensin, salah satu dari 3 raksasa lembah pil yang terkenal? Pria tua itu melirik ke belakang sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Saat itu, seorang pria parubaya sedang menatapnya di belakangnya. Hehe, senior memang suka bercanda, kata pria parubaya itu dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata yang dilihatnya. Orang tua ini adalah kepala balai kuno sunyi saat ini, Huang Li. Jangan remehkan kekuatan Desolate. Meskipun Ancient Desolate Hall tidak termasuk dalam 3 besar sekte Suantian Santian-Tian, dalam hal tingkat tirani fisik, saya khawatir itu memang pantas. Terlebih lagi, meskipun Huang Li sudah tua, tubuhnya sangat kuat. Yang lebih penting, kekuatan Huang Li saat ini benar-benar setengah abadi. Di samping keterampilan unik dari kuil kuno mereka yang terpencil, saya khawatir hanya dengan kekuatan tubuh, mereka dapat berdiri tak terkalahkan di hadapan petarung abadi yang sesungguhnya. Kesenjangan antara para petarung abadi tidaklah kecil. Fakta bahwa Huang Li mampu menghadapi petarung abadi sejati dengan kekuatan setengah abadi saja sudah cukup untuk menunjukkan kengeriannya. Pria parubaya itu berasal dari Dan Valley. Pil Valley hampir memonopoli seluruh alkemis Suan Santian. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa lebih dari 90% alkemis di Suantian direkrut oleh Pil Valley dengan harga yang sangat menarik. Lagi pula, sekte besar harus terus menyerap darah segar jika ingin mewarisi sekte tersebut. Harga selangit yang ditawarkan Pil Valley cukup menggiurkan, dan hanya sedikit orang yang akan menolaknya. 10% sisanya sangat kecil. Orang-orang ini tidak bergabung dengan Pil Valley karena berbagai alasan. Inilah sebabnya mengapa sekte-sekte besar memperlakukan apoteker sebagai tamu. Pintunya kuat, dan tanaman obat sangat diperlukan, dan dalam hal tanaman obat, wajar saja jika kita menghindari alkemis. Lelaki itu tampan, mengenakan pakaian alkemis yang mahal, dan kebanggaan di antara kedua alisnya tidak takut bahkan terhadap kekuatan-kekuatan sunyi yang setengah abadi. Nama pria itu adalah Chensin. Dia adalah salah satu dari 3 raksasa di Pil Valley saat ini, peringkat ketiga. Kekuatannya adalah Do di bintang 9. Alasan mengapa Chensin tidak takut pada Huang Li tentu saja karena identitasnya sebagai seorang alkemis. Lagi pula, dialah Chensin yang dikenal sebagai Raja Pil dari Lembah Pil. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Huang Li, dia lebih buruk daripada seorang penolong. Jika keduanya benar-benar bertarung, saya khawatir tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Ini seharusnya pintu masuk ke reruntuhan. Huang Li mengabaikan Chensin. Ia melirik sekilas dan menyadari bahwa memang ada energi khusus di bawah sana yang mengisolasi tempat ini, sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu masuk spesifik ke reruntuhan. Ia pun langsung membuka mulut. Sungguh, hanya karena energi yang menyembunyikan pintu masuknya, aku khawatir itu pasti pusat kekuatan Fighting Immortals. Belum lagi kekuatan untuk menyegel pintu masuk. Chensin mendengar kata-kata itu dan mengangguk pelan. Jelas ini adalah pintu masuk reruntuhan, tetapi kekuatan besar menyembunyikannya, jadi baru kali ini mereka membiarkannya. Baru saja menemukan posisi dasarnya. Orang-orang dari sekte lain juga telah tiba. Huang Li baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mendengar Chensin mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba terdiam. Haha, di istana kuno yang sunyi, orang-orang dari Lembah Pil cukup cepat. Aku hanya tidak tahu apakah mungkin memasuki reruntuhan secepat itu setelah sekian lama. Sebuah seringai perlahan muncul dari langit. Itu adalah Raja Xuanling. Dengan melemahnya segel di pintu masuk reruntuhan masing-masing, kekuatan besar dari semua pihak juga perlahan menemukan lokasi mereka. Kali ini, mereka datang untuk menyelidiki informasi dan memahami reruntuhan tersebut. Xuanling tua, jangan sombong. Huang Li dan Raja Xuanling adalah musuh bebuyutan, dan mereka langsung mendengus. Hehe, jangan khawatir,
kalian berdua, ada beberapa orang di sini juga. Chen Xin melihat bahwa pria kuat yang mewakili kedua kekuatan itu begitu tajam setelah bertemu, dan dia segera menghentikan ekspornya. Tepat saat Chen Xin selesai berbicara, beberapa orang datang perlahan. Haha, Raja Xuanling, terakhir kali aku pergi ke keluarga Medusa, bukankah mereka sudah mati? Sebuah suara yang sangat arogan turun dari langit. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia tahu siapa orang itu tanpa perlu memikirkannya. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini, kecuali musuh bebuyutan Paviliun Fenxiang. Dan di Paviliun Pembakaran Dupa, bara api bambu merupakan api tertua saat ini. Bara bambu, kata Raja Xuanling dengan kejam, lalu dia ingin memakan bara bambu dengan wajah mengerikan. Oh yo, Zhu Jin melayang sedikit di langit, lalu tertawa. Hehe, kalian. Dengan kedatangan orang-orang ini, seorang pria dengan pedang berat di punggungnya perlahan melangkah ke udara. Dengan kedatangan pria pembawa pedang itu, tempat itu langsung menjadi sunyi. Bahkan orang-orang dari Wan Jianmen ada di sini, gumam Zhu Jin perlahan. Wan Jianmen, sebagai kepala 3 sekte Super Suantian, jarang ikut campur dalam masalah ini, bahkan jika itu adalah peristiwa besar seperti reruntuhan, ia jarang berpartisipasi. Hehe, Pak Tua Zhu, Raja Xuanling, Chen Xin, Huang Li, kita sudah ratusan tahun tidak bertemu, jangan datang ke sini dan jaga diri. Pria dengan pedang di punggungnya tertawa pelan, tetapi ada banyak aura langit yang tersembunyi dalam suaranya. Energi pedangnya sangat kentara. Aku khawatir niat pedang orang ini sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kalau begitu, aku khawatir aku tidak akan mampu menghadapinya. Zhu Jin terkejut mendengarnya. Orang ini adalah wakil kepala Wan Jianmen saat ini, Jiu Jianxian. Hanya dengan mendengar namanya saja, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah peri petarung, dan pemahaman orang ini tentang pedang bahkan lebih luar biasa. Jadi meskipun Zhu Jin memiliki gelar master formasi pertarungan pertama di Suantian, dia tidak dapat menahan perasaan berbulu di kulit kepalanya, mati rasa. Berapa banyak dari kita? Melihat suasana di sekitarnya sunyi, Chen Xin mengatakan sesuatu. Para petinggi di antara 9 sekte super bukanlah satu-satunya yang merasakan lokasi reruntuhan tersebut. Hehe, tidak apa-apa. Karena mereka ingin duduk dan makan, biarkan saja mereka menunggu, kata Huang Li dengan ekspresi acuh tak acuh. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Bersama-sama hancurkan energi pintu masuk yang tersembunyi, temukan pintu masuknya, dan jelajahi apa yang ada di reruntuhan. Lebih baik kembali ke sekte masing-masing dengan berita ini. Jiu Jianxian membuka mulutnya sedikit, lalu matanya tertuju pada kehampaan di depannya. Pada saat ini, ada kekosongan di depan kelima orang itu, dan kekuatan tak terlihat terpancar darinya, dan kekuatan aneh ini membuat semua orang merasakan napas kuno. Dengan penampakan ini, selain dari rumor pintu masuk ke reruntuhan, itu tidak mungkin hal lain. Lakukan. Kelima pria kuat itu saling memandang dan segera memahami beratnya masalah ini, lalu mengesampingkan keluhan mereka dan bekerja keras untuk bergandengan tangan. Tempat kelima orang itu berada adalah sebidang tanah datar yang sangat datar di alam liar. Jika Anda menggunakan mata telanjang, Anda tidak akan melihat perbedaan apapun. Begitu kata-kata kelima orang itu terucap, kekuatan kehidupan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari seluruh tubuh. Dari kelima pembangkit tenaga listrik yang hadir, yang terlemah juga telah mencapai level Kaisar Do Bintang 9, jadi dia cukup akrab dengan penggunaan kekuatan hidup dan mati. Keanehan, mengapa pintu masuk ini begitu misterius? Apa-apaan pemilik reruntuhan ini? Zhu Jin mendengus pelan, jelas tidak mengerti mengapa pemilik reruntuhan ingin menghidupkan kembali reruntuhan itu, jadi mengapa dia menyembunyikan pintu masuknya begitu rapat dan memblokir berita tentang reruntuhan itu. Begitu ketatnya, ini jelas tidak masuk akal. Aku tidak menemukannya. Setelah beberapa saat, kelima orang itu berkata serempak, dan suara mereka penuh keraguan. Chen Xin, kau seorang apoteker. Cobalah dengan kekuatan jiwamu. Persepsiku tidak akan salah. Reruntuhannya ada di sini, tapi kenapa kau tidak bisa menemukannya? Jiu Jianxian tidak menemukan pintu masuknya, tetapi napas kuno itu benar-benar terpancar dari sini, dan langsung menghadap Chen Xindao. Chen Xin bergumam, lalu tanpa ragu, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan jiwa yang menyilaukan, menyapu tanah datar. Saya tidak tahu jika saya tidak menyapunya, saya terkejut saat saya menyapunya. Kekuatan jiwa hati debu baru saja tercurah, dan suhu ruang ini tiba-tiba naik. Saat berikutnya, api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, meraung liar ke arah Chen Xin, dan momentumnya kuat, saya khawatir itu pasti yang terkuat. Tidak bagus, Chen Xin berteriak diam-diam untuk pertama kalinya karena persepsi kekuatan jiwanya yang luar biasa.
Namun, sebelum Chen Xin dan tokoh penting lainnya dapat bertindak, pedang batu yang tampaknya biasa di belakang Zhu Jianxian tiba-tiba keluar, langsung memutus api abu-abu. Terima kasih, Zhu Jianxian. Melihat ini, Chen Xin menarik kekuatan jiwanya dan berkata kepada Zhu Jianxian. Api abu-abu yang menyilaukan tadi disebabkan oleh kekuatan jiwa Chen Xin. Ketika para tokoh terkemuka lainnya melihat ini, mereka semua sedikit terkejut. Tidak masalah, kata Zhu Jianxian, lalu menatap api abu-abu di udara yang dengan mudah terbelah dua oleh dirinya sendiri. Pintu masuk. Orang-orang lain awalnya tidak mengerti mengapa Zhu Jianxian melakukan ini, tetapi ketika api abu-abu ibunya perlahan menghilang, energi di ruang ini bergetar hebat. Keluar, teriak Sujin, lalu melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah situasi khusus terjadi. Haha, pemilik relik ini benar-benar hebat. Ia menyembunyikan pintu masuk relik ini dengan kekuatan api. Pantas saja relik ini sulit ditemukan. Meskipun api ini bukan api suci, kekuatan api yang diredakan oleh para dewa petarung bukanlah hal yang sepele, kata Zhu Jianxian. Jadi ini pintu masuknya. Raja Xuanling tentu saja tidak peduli dengan beberapa orang. Masuk. Setelah beberapa saat, sebuah kehampaan muncul di tanah datar. Kehampaan itu berbentuk pusaran, tanpa gerbang batu, tetapi aura kuno yang samar-samar terpancar, namun memberitahu bahwa ini adalah pintu masuk ke reruntuhan. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan? Huang Li menatap pusaran tak terlihat itu dengan agak susah payah, lalu ragu-ragu sejenak. Hanya mengandalkan persepsi, Huang Li tahu bahwa reruntuhan itu penuh bahaya. Bagaimana menurut kalian? Zhu Jianxian mengeluarkan kendi entah dari mana, menyesapnya beberapa kali, lalu berbicara kepada beberapa orang di sekitarnya. Sekarang pintu masuknya telah ditemukan, tidak seorang pun tahu apa yang ada di reruntuhan itu, jadi Zhu Jianxian bertanya, dan dia menyeret orang-orang ini ke reruntuhan untuk menyelidiki. Meskipun segel di reruntuhan itu sekarang sangat tirani, dengan kekuatan beberapa dari mereka, tidak akan ada terlalu banyak masalah untuk masuk dalam waktu singkat. Aku setuju. Zhu Jin mendengar kata-kata itu dan menjadi orang pertama yang setuju. Lagi pula, tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelidiki kebenaran reruntuhan itu. Mereka semua sudah datang ke sini, dan mereka tidak boleh menyerah di tengah jalan. Aku juga setuju. Setelah beberapa saat, Huang Li dengan enggan mengatakan sesuatu. Karena saya datang ke sini hari ini, saya pasti juga punya suasana hati yang sama. Saya juga setuju. Setelah beberapa menit, Chen Xin dan Raja Xuanling berkata bersamaan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah Zhu Jianxian selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, kendi itu langsung disimpan, pedang batu perak di belakangnya sedikit dipegangnya, dan dia mengatakan sesuatu kepada semua orang. Ayo pergi. Semua orang langsung setuju, dan bersama Zhu Jianxian, mereka berubah menjadi aliran cahaya, menuju pusaran di pintu masuk reruntuhan, dan menghilang ke tanah datar. Bum bum bum, mereka berlima baru saja memasuki pusaran, dan tiba-tiba api abu-abu yang dahsyat menyembur keluar dari pusaran. Api abu-abu ini sangat aneh, memberi mereka perasaan yang sangat dingin, tetapi untungnya ada pedang anggur immortal yang membuka jalan di depan, dan api abu-abu ini langsung dilenyapkan olehnya. Sepertinya ini pintu masuk yang sebenarnya. Ada penutup mata di pintu luar. Setelah beberapa saat, kelima orang itu sampai di tempat yang agak kosong. Di sini tidak ada hiasan apapun, yang ada hanya gerbang besi yang sangat kuno. Di atas gerbang besi, sebuah tulisan gosip berhuruf kapital berdiri di atasnya. Gosip. Melihat ini, Zhu Jianxian menggumamkan beberapa kata. Aku punya cara untuk memecahkan masalah ini, jadi kalian berempat akan masuk sebentar, dan aku akan melindungi hukum di sini. Setelah beberapa tarikan napas, Raja Pil Chen Xin tiba-tiba berbicara. Apakah kamu punya solusi? Huang Li tentu saja bingung ketika mendengar kata-kata itu. Teknik bergosip ini sungguh luar biasa. Jika tidak hati-hati, saya khawatir beberapa di antaranya akan. Dulu aku mengolah pil obat, dan tiba-tiba ada yang memberitahuku cara memecahkan benda ini. Chen Xin tersenyum perlahan, lalu berhenti bicara. Wei Wei duduk bersila di tanah, dan kemudian kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul, dan pada saat ini, Chen Wei masih menggumamkan sesuatu. Hanya itu jalannya, kata Zhu Jin. Lagi pula, kalau kau tidak bisa memecahkan benda ini sekarang, aku khawatir kau tidak akan bisa masuk. Lagi pula, Chen Xin adalah manusia, dan keempat orang di sini percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang membahayakan dunia. Gosip Yin dan Yang, hormati aku, buka. Tak lama kemudian, kekuatan hidup dan mati Chen Xin yang menyilaukan tiba-tiba meledak di gerbang besi. Berkat mantra Chen Xin, gerbang besi itu retak sedikit. Ayo pergi.
Mereka berempat sangat gembira saat melihat ini, saling memandang, dan bergegas masuk. Semoga kalian beruntung. Chen Xin memejamkan matanya sejenak setelah melakukan semua ini, jelas-jelas berusaha mempertahankan celah yang retak itu. Mereka berempat baru saja memasuki reruntuhan, dan tiba-tiba merasakan rasa jijik di langit, seolah-olah reruntuhan itu tidak mengizinkan kekuatan mereka yang kuat untuk masuk, tetapi keempatnya bukanlah vegetarian, dan mereka menunjukkan keterampilan mereka dan kemudian bubar, tampaknya untuk menyelidiki intelijen. 20 hari berlalu tanpa menyadarinya, dan hanya 10 hari sebelum berita tentang reruntuhan itu keluar. Selama jam-jam ini, Xiaoyan tidak pergi kemanapun. Ia selalu berada di paviliun dupa terbakar, terus-menerus menguasai teknik-teknik penyulingan apoteker. Dengan sesekali berlatih menggerakkan penguasa langit, dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini hanyalah Kaisar Do Bintang 6. Kekuatannya memang sempurna, tetapi dibandingkan dengan beberapa Kaisar Do Bintang 7,5 langkah, mereka tidak gentar. Xiaoyan dapat merasakan bahwa jika benda-benda di dasar kotak pers tidak digunakan, saya khawatir para ahli di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 akan mampu bertarung. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada reruntuhan itu. Xiaoyan berada di kamarnya dan sedikit membuka mulutnya. Pada saat ini, Xiaoyan juga tak berdaya. Pamannya, Raja Naga Emas, telah lama mengasingkan diri, dan belum ada tanda-tanda akan bangun. Namun, Long Yi menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Kekuatannya akan meroket lagi. Tepat saat Xiaoyan tengah kebingungan, sesosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di Burning Incense Pavilion Burning Heaven Domain. Sosok ini tak lain adalah Master Formasi Pertempuran Xiaoyan, Zhu Jin. Saat ini, Zhu Jin tidak tahu dari mana asalnya, dan merasa sangat malu. Ia jelas tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Pakaiannya robek dan compang camping, bahkan napasnya pun tak beraturan. Dengan persepsi Xiaoyan, ia tahu bahwa ia telah ditekan oleh kekuatan yang dahsyat, dan Zhu Jin sudah menjadi setengah abadi. Dengan formasi yang sangat kuat itu, tak seorang pun selain Dou Xian yang asli yang dapat menyebabkan kerusakan seperti ini pada Zhu Jin. Tidak, pergilah dan lihat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju posisi Zhu Jin. Faktanya, Zhu Jin masih tersembunyi, kecuali Xiaoyan dan Ye Meng, yang merupakan jiwa yang kuat, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksi jejaknya. Sial, aku tidak menyangka kalau guru di reruntuhan itu ternyata adalah seorang pejuang abadi yang sesungguhnya. Dan dengan batasan yang dia buat, aku khawatir Kaisar Do Bintang 8 ke bawah tidak akan bisa masuk. Kami juga mendengarkan kata-kata Dewa Jiu Jianxian dan masuk untuk menyelidiki. Jika semua orang punya keahlian menekan bagian bawah kotak, aku khawatir kali ini aku akan langsung jatuh ke dalamnya. Zhu Jin menyeret tubuhnya yang agak lelah dan perlahan berjalan menuju kediamannya. Meskipun berita di reruntuhan telah diselidiki oleh mereka berlima, harganya tampaknya agak tinggi. Zhu tua, Zhu Jin baru saja melangkahkan kaki depannya ke dalam kediamannya, dan hendak menggunakan kekuatannya untuk menyegel kediamannya agar tidak terdeteksi orang lain, tetapi tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar pelan. Jadi kau bocah bau itu. Zhu Jin langsung tertawa dan memarahi ketika mendengar kata-kata itu. Zhu tua, kau. Xiaoyan dengan lembut mendorong pintu dan bertanya. Duduk dan bicaralah, kebetulan aku sedang mencarimu. Zhu Jin tidak malu-malu, meskipun penampilannya seperti ini, dia tidak takut ditertawakan oleh Xiaoyan, dan berkata dengan tenang. Seperti yang Anda lihat, bekas luka di tubuhku ini disebabkan oleh reruntuhan kali ini, kata Zhu Jin. Tetap, Penatua Zhu, apakah kau sudah memasuki reruntuhan? Xiaoyan terkejut ketika mendengarnya. Ya, reruntuhan kali ini memang agak aneh. Maka dari itu, aku, dan Wang Chenxin, Xuan Ling Wang, Huang Li, dan Wan Jianxian Jiu Jianxian, bersama para ahli dari tanah terlantar kuno, memasuki reruntuhan itu bersama-sama untuk mencari tahu berita di dalamnya. Tanpa diduga, mereka hampir saja jatuh ke dalam reruntuhan. Su Lao tersenyum getir. Xiaoyan bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zhu Jin sudah setengah abadi, dan reruntuhan itu benar-benar dapat membuat setengah abadi menjadi kuat sehingga malu. Jadi jika Anda berhasil memasuki Kaisar Do Bintang 6, bukankah itu hukuman mati? Aku tahu apa yang kau pikirkan, jangan khawatir, meskipun reruntuhan kali ini berbahaya, nyatanya, tak seorang pun yang melampaui Kaisar Do Bintang 8 bisa masuk. Orang tua kita baru saja masuk dengan gegabah dan hampir mengalami kecelakaan, kata Zhu Lao seolah melihat pikiran Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan langsung mengangguk. Kalau saja Old Bambu tidak menyelidikinya, saya khawatir berita di reruntuhan itu masih akan terblokir. Aku tidak tahu Zhu Lao, kali ini reruntuhan. Setelah jeda sebentar,
beberapa obat penyembuh melintas di telapak tangan, dan mereka menyerahkannya kepada Zulao. Meskipun ada 9 kematian, rahasia di reruntuhan itu telah diketahui oleh kita semua. Jadi itulah alasan pertama mengapa aku kembali dan ingin menemukanmu. Mendengarkan, pemilik reruntuhan kali ini bernama Peri Bulan, seorang wanita yang kekuatannya telah mencapai tingkat peri petarung bintang 2. Kau tak perlu bertanya tentang petarung abadi bintang 2, kau hanya perlu tahu bahwa selama 3 hari penuh di Xuanzan, para petarung abadi pada dasarnya berada di peringkat bintang 1, dan siapapun yang bisa mencapai petarung abadi bintang 2 adalah eksistensi kastanya air rambut Phoenix. Dan dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa seorang petarung abadi bintang 2 dapat berhadapan dengan beberapa petarung abadi bintang 1 di saat yang bersamaan. Di reruntuhan ini, terdapat warisan tentang Peri Bulan. Ketika kau memilih sekte, wanita di sebelahmu akan menjadi pewarisnya. Kali ini, aku khawatir Paviliun Wanhua akan mengerahkan seluruh upaya, dan keluarga kerajaan Xuanling juga takut pada Paviliun Wanhua, jadi akan diblokir secara diam-diam. Dan misimu adalah membantu wanita itu mendapatkan warisan sejati Peri Bulan. Meskipun ini bukan tugas yang mudah, aku yakin kamu bisa melakukannya, Zulao tersenyum. Aku ingat hubungan antara Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua kita sepertinya tidak begitu baik. Tanya Xiao Yan ragu-ragu. Meskipun Yueru memiliki identitas pewaris, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya tanpa Zhu Jin mengatakannya, tetapi sekarang setelah ini dikatakan oleh Zulao, semuanya akan berbeda. Bara bambu kini dapat dikatakan mewakili seluruh Paviliun Dupa. Hehe, itu dulu. Di masa depan, hubungan kita dengan Paviliun Wanhua dan Sekte Racun pasti akan lebih baik dari yang kau bayangkan. Zulao berpura-pura mengatakan sesuatu yang misterius. Selain itu, ada beberapa artefak abadi dan berbagai macam ramuan di reruntuhan kali ini, kata Zulao Zaidu. Aku tidak tahu apakah ada api kehidupan dan kematian di reruntuhan kali ini, kata Xiao Yan seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Api hidup dan mati, mengapa kamu menginginkan benda itu? Zulao mendengar kata-kata itu dan awalnya terkejut. Memurnikan pil obat, apalagi yang bisa kulakukan? Xiao memutar matanya ke arah bambu tua dan langsung berkata, dalam konteks hidup dan mati, ketika aku masuk sebelumnya, aku mencium bau napas, seharusnya begitu, kata Zulao sambil berpikir. Benarkah? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa segar kembali. Jika dia dapat memperoleh api kehidupan dan kematian di reruntuhan ini dan membantu Xiao Yi dalam evolusinya, maka ketika keduanya dirasuki, kekuatan Xiao Yan akan mampu mencapai level Dou di bintang 9 dan melangkah ke ranah peringkat 9. Meskipun metode ini tidak dapat digunakan sepanjang waktu, ini dapat digunakan sebagai pembunuh terakhir Xiao Yan. Kau tidak mungkin salah, jangan lupakan kekuatan spiritual master formasi Doku. Zulao tersenyum. Bagus sekali. Xiao Yan langsung kegirangan. Hehe, jangan terlalu senang, nak. Di reruntuhan ini, hampir semua murid muda sekte akan beraksi, dan kebanyakan dari mereka telah menginjakkan kaki di Kaisar Do bintang 7 sendirian, dan Paviliun Fenxiang kita, yang sekarang paling kuat, tepat di depanku. Zulao tersenyum. Di mana Su Yuan? Tanya Xiao Yan. Dia baru saja keluar untuk berlatih belum lama ini, Zulao tersenyum. Tidak masalah, bahkan jika itu adalah sarang harimau Longtan, aku harus pergi. Kata Xiao Yan dengan sangat marah. Haha, begitulah caranya aku bisa dianggap sebagai murid aula rakyat Paviliun Dupa terbakar. Zulao tersenyum gembira. Jadi, ngomong-ngomong soal reruntuhan itu, aku memang punya beberapa harapan. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pada Zhu Tua. Kalau begitu, murid itu tidak akan mengganggu pemulihan Zhu Tua. Xiao Yan perlahan meletakkan pil obat di atas meja, berniat untuk pergi. Sebaiknya kau juga mulai bersiap. Kali ini kita memasuki reruntuhan dengan gegabah dan merusak segelnya. Sepertinya sebulan lagi, pintu masuk reruntuhan akan terbongkar sepenuhnya. Dan hari itu adalah hari ketika reruntuhan itu terbuka, kata Penatua Zhu. Masih ada sebulan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung memikirkan beberapa hal lainnya. Jangan terburu-buru, aku sedang mencarimu. Reruntuhan itu hanyalah salah satu hal, sebenarnya masih ada hal lain, kata Tetua Zhu perlahan. Ada satu hal lagi. Xiao Yan mendengar itu, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Saya yakin Anda samar-samar merasakannya. Hampir semua murid di Paviliun Dupa Bakar kami memiliki atribut api. Baik di Paviliun Tong Tianhe maupun Paviliun Douji, ada beberapa aura yang kalian kenal. Apa yang kukatakan seharusnya benar, kan? Tanyanya sambil tersenyum. Apakah itu Seng Yan? Melihat Tetua Zhu berkata terus terang, Xiao Yan langsung mengerutkan kening, seolah teringat sesuatu, dan bertanya dengan ragu-ragu.
Faktanya, sejak Xiaoyan bergabung dengan Paviliun Fenxiang, dia samar-samar merasa bahwa beberapa area terlarang di Paviliun Fenxiang mengandung aura api suci, meskipun sangat lemah. Benar, itu api suci. Su Lao mendengarnya, tetapi dia tidak menyangkalnya. Masalah ini ada hubungannya dengan Seng Yan. Tanya Xiaoyan. Pada awal berdirinya Paviliun Dupa Bakar kami, ada seorang perempuan dan 2 laki-laki. Dan wanita itu adalah Master Sekte Racun saat ini. Adapun 2 pria itu, yang satu adalah Master Paviliun Fenxiang saat ini, dan yang lainnya. Tetua Su berbicara sedikit, sedangkan orang satunya, Seng Yan, kan? Xiaoyan sepertinya sudah menebak sesuatu sejak lama dan membuka mulutnya sedikit. Bagus, jadi, sekarang kamu tahu mengapa aku datang kepadamu? Tanya Su Lao sambil tersenyum. Meskipun ada sedikit aroma api suci di Paviliun Fenxiang, dan pemilik Paviliun Fenxiang juga dikabarkan memiliki kekuatan api suci, tetapi saya yakin Seng Yan tidak ada di Paviliun Dupa saat ini. Jadi kau datang kepadaku kali ini untuk mencari api suci, atau menyelamatkan Seng Yan? Xiaoyan bertanya-tanya. Seperti yang diharapkan dari seorang pria dengan api suci, indera penciumannya sangat tajam. Setelah mendengar ini, Tetua Su terkejut dengan penilaian Xiaoyan. Hehe, aku tidak belajar ini darimu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Sebenarnya, saat aku mengirimmu ke pegunungan gurun, itu hanya agar kau bisa merasakan kekuatan ras alien. Aku tidak menyangka kau akan menaklukkan api suci. Api suci itu disiapkan untuk Master Paviliun. Su Lao merasa sedikit tak berdaya. Petik 2. Xiaoyan tiba-tiba mendapat firasat buruk saat mendengar ini. Sekarang api suci itu juga telah ditelan olehmu, jadi sebagai kompensasinya, kali ini rencana kami membutuhkan api sucimu. Tetua Su membuka mulutnya sedikit. Rencana? Xiaoyan bertanya dengan heran. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu, Su Lao tersenyum. Lagi pula, para ahli yang terlibat dalam rencana ini terlalu kuat. Meskipun Xiaoyan memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan jika dia pergi, itu akan menjadi penghalang. Terlebih lagi, Xiaoyan bisa dikatakan sebagai bibit unggul Paviliun Dupa Terbakar. Dengan karakternya yang seperti bara api bambu, ia pasti tidak akan membiarkannya melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Ketika saya memasuki kolam Kekaisaran Xuanling di lantai pertama istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, saya merasakan aura yang persis sama dengan yang saya rasakan di Paviliun Dupa Terbakar. Dan aku punya 80% keyakinan bahwa pasti ada api suci di lantai 7 istana bawah tanah, kata Xiaoyan tegas. Haha, aku tidak menyangka kamu benar-benar pintar, kata Su Tua sambil tersenyum. Tapi aku butuh api suciku, apa yang harus kulakukan? Saat berikutnya, Xiaoyan berhenti bertanya tentang rencana ini. Sangat mudah, kau hanya perlu menyebarkan jejak sumber api suci kepadaku. Kita akan menemukannya berdasarkan indera kekuatan api suci, kata Penatua Su dengan sungguh-sungguh. Penatua Su, bahaya tersembunyi di istana bawah tanah jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira, kata Xiaoyan tiba-tiba dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, tapi ini kesempatan terakhir. Dan kita punya rencana yang komprehensif. Kali ini, kita hanya bisa berhasil, bukan gagal. Bagaimana mungkin Lao Su tidak tahu bahaya di istana bawah tanah? Tapi kali ini, untuk menghentikan Paviliun Wanhua, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan mengirimkan orang-orang kuat. Jadi, ini kesempatan terakhir mereka. Jika ditunda, aku khawatir nyawa Yan Qi tidak akan terjamin. Oh, baiklah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Hal-hal ini berada di luar jangkauan keputusannya sendiri, dan langsung berkata tanpa daya. Keluar. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi. Tiba-tiba, aura di sekujur tubuhnya melonjak keluar, dan kristal api suci merah menyala dan api suci kuning tanah tiba-tiba melonjak keluar pada saat yang bersamaan. Kikiki. Di dahi Xiaoyan, jejak keringat terus muncul, jelas-jelas melucuti sumber api suci, bahkan jika itu jejak, itu jelas tidak mudah. Oke, Su Lao melihat botol giok di depan Xiaoyan memancarkan api kaki yang sangat panas, dan dia segera menghentikan Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan Zi mengambil kembali kristal api suci, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Bahaya dan peluang hidup berdampingan di reruntuhan kali ini. Anda harus memanfaatkannya. Dan kita sudah lama tidak memanjat kepala sekte super di Paviliun Dupa Terbakar. Su Lao dengan hati-hati menyimpan botol berisi sumber api suci, lalu membuka mulutnya. Jangan khawatir, Tetua Su, kali ini, aku akan memberitahu seluruh Xuan Santian nama aula rakyat Paviliun Fenxiang kita. Xiaoyan juga tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa, kamu bisa kembali.
Ngomong-ngomong, Yemen membawa Leng Fuyao bersamanya ketika dia memintamu membuka reruntuhan itu, kenang Penatua Zhu. Ya, murid itu tidak akan mengganggumu, kata Xiao Yan sopan, lalu perlahan mendorong keluar ruangan. Aku tak percaya api suci di paviliun Fenxiang milik Master Paviliun itu benar-benar milik orang itu. Xiao Yan keluar dari kamar Zulao, lalu segera kembali ke kediamannya dengan perlahan, lalu bergumam dalam hati. Adapun orang yang ada di mulut Xiao Yan, jelaslah Yan Qi yang mendirikan paviliun Fenxiang bersama dengan pemilik paviliun Fenxiang. Namun, Xiao Yan masih memiliki banyak kebingungan tentang Master Paviliun Fenxiang. Jika orang ini bisa membuat kesepakatan dengan ketua sekte racun, mengapa dia ada hubungannya dengan ketua paviliun Wanhua? Lupakan saja, jangan dipikirkan dulu. Ayo kembali dan siapkan beberapa pil obat. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel di reruntuhan ini. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menuju kediamannya. Dan dengan penjelajahan 5 Zujin ke reruntuhan, berita di dalam reruntuhan pun tersebar, menyebabkan seluruh Suan Santian menjadi kacau. Saat berita tentang reruntuhan itu tersebar, seluruh 3 sekte Super Suan Tian mendidih. Suan 3 hari, Gunung Yin. Gunung ini diselimuti awan gelap tak terlihat sepanjang hari, cukup suram dan dingin, sehingga orang-orang menghormatinya sebagai Yinsan. Di Gunung Yin, ada Solomon, sekte yang sangat rendah hati. Apa kabar? Tanya seorang lelaki tua perlahan. Laporkan ke kepala gerbang, masalah sudah diklarifikasi. Sepertinya ada semangat juang di reruntuhan kali ini. Seorang pria berbicara. Pria itu agak muram, dan wajahnya jelas hitam. Jelas, entah kenapa, wajahnya memancarkan perasaan yang sangat dingin. Jiwa petarung, benarkah? Sang penjaga pintu Solomon mendengar kata-kata itu dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Jiwa petarung, kata orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai kekuatan setengah abadi, dia sangat jelas. Jika Anda mengintegrasikan semangat juang, saya khawatir itu cukup untuk menggunakan kekuatan setengah abadi untuk memasak dan membunuh pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Inilah kengerian semangat juang. 2 tanda yang paling jelas dari pertarungan melawan makhluk abadi adalah alam dan semangat bertarung. Tak dapat dipungkiri lagi, dengan adanya domain saja sudah cukup untuk membuat petarung abadi menjadi kuat dan tak terkalahkan, namun dengan kekuatan jiwa petarungnya saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Itu benar, kata Guni ringan. Guni, ini untukmu. Ingat, kali ini reruntuhan ini melarang masuknya semua petarung Do di bintang 8, jadi bagaimanapun juga, kau harus membawa kembali roh Doku secara utuh, dan kau akan sangat dibutuhkan. Ujar Master Sekte Solomon sambil tersenyum lebar. Setelah selesai berbicara, sebuah benda gelap perlahan terbang menuju tangan Guni. Murid menerima perintah. Guni menerima benda hitam itu, lalu setuju, matanya dipenuhi dengan panas yang luar biasa. Dengan benda ini, saya khawatir jika berhadapan dengan Do di bintang 7 tahap akhir, pembangkit tenaga listrik itu dapat berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Setelah Gone selesai berbicara, dia pergi dari sini. Saat berikutnya, Master Sekte Solomon tertawa aneh. Klan jiwa, keluarga kerajaan Xuanling, apakah kalian benar-benar berpikir orang lain tidak tahu tentang kegiatan rahasia kalian? Tapi tak masalah, selama semangat juangku masih ada, kekuatanku pasti akan meroket, apalagi melawan makhluk abadi bintang 1. Guni, kau adalah murid terbaik Solomon selama hampir 100 tahun, dan kekuatanmu telah mencapai tahap awal Do di bintang 7. Kuharap kau tidak mengecewakan harapanku. Setelah ketua sekte Solomon selesai berbicara, Yinsan berada dalam kegelapan dan dingin. Chongshan, yang gunungnya tinggi dan berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang, adalah lokasi kuil tandus kuno. Kepala istana, apa sebenarnya yang ada di reruntuhan kali ini? Ketika aku melihatmu kembali dari reruntuhan hari itu, kau tak bisa mundur, dan kau jelas terluka. Saat itu, di aula yang agak megah, seorang pemuda di sebelah Huang Li berbicara perlahan. Reruntuhan kali ini, benda-benda di reruntuhan itu benar-benar di luar imajinasi kita. Huang Li merasa sangat takut jika mengingatnya sekarang. Sejak mereka berlima memasuki reruntuhan hari itu, mereka berpisah. Yang lain tidak tahu jenis kekuatan pemborosan apa yang mereka temui, tetapi ketika Huang Li memasuki reruntuhan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Setelah Huang Li memasuki reruntuhan, dia langsung terperangkap di Istana Kristal. Istana Kristal sangat indah, dan fasilitas huniannya lengkap. Menurut spekulasi Huang Li, istana ini jelas berpenghuni. Namun, kekuatan liar yang terbuang hanyalah kekuatan 9 ekor banteng dan 2 ekor harimau, namun tidak mampu lepas dari Istana Kristal, membuat tuan istana-istana kuno yang selama ini selalu mendengar perkataan kemampuan fisik itu menjadi malu.
Feng Hong, bawa Ducun bersamamu kali ini. Relik ini adalah pengalaman terakhir bagi kalian berdua. Relik ini akan menjadi kompetisi sekte di masa depan. Saya harap kalian berdua dapat belajar banyak dari relik ini, agar dapat menghadapi kompetisi sekte di masa depan, kata Huang Li dengan fasih. Otot-otot kekar pemuda itu, sekilas, tahu bahwa kekuatan tubuhnya sangat menakutkan, dan paling cocok untuk menggambarkannya sebagai 5 dimensi dan 3 tebal. Ducun, aku khawatir kultivasi orang ini di bidang seni tubuh bahkan lebih baik daripada milikku. Feng Hong mendengar kata-kata itu dan tertawa. Feng Hong merasa dirinya sangat sukses dalam kultivasi seni fisik, tetapi sejak Ducun datang, Feng Hong baru tahu betapa jeniusnya dia. Jika Feng Hong memiliki beberapa kelebihan unik dalam keterampilan fisik, maka Ducun cukup untuk melampaui dirinya sendiri hanya dengan kerja keras dan kegigihannya yang tak kenal menyerah. Turunlah dan bersiaplah. Dengan kekuatanmu di tahap awal Do di bintang 7, reruntuhan ini akan sangat menarik. Setelah beberapa saat, Huang Li tampak sedikit lelah menghadapi Feng Hong Dao. Feng Hong mendengar kata-kata itu, langsung mengangguk, lalu turun. Apa sebenarnya isi istana kristal itu? Mengapa aku merasa agak gelisah? Huang Li menggelengkan kepalanya. Sangat dekat dengan reruntuhan. Perkemahan utama sekte racun di alam liar. Kakak, mengapa ketua sekte pergi begitu lama dan belum kembali? Akankah terjadi sesuatu? Seorang wanita muda berbaring pelan di pelukan seorang wanita, sedikit bingung. Wanita muda ini sebenarnya adalah orang dari sekte racun yang berpartisipasi dalam lelang keluarga kerajaan Xuanling, Lin Zhu. Sekarang Lin Zhu juga terlihat semakin berair, langsing, dan tampak seperti seorang wanita. Zuer, jangan khawatir, ketua sekte bebas dan bijaksana, tapi kau, dan sekarang kekuatanmu telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6, ini sungguh di luar dugaanku. Awalnya, kukira butuh setidaknya 1 tahun bagimu untuk menjadi Kaisar Do Bintang 6 yang berani, tapi aku tidak menyangka, kata wanita itu pelan. Mungkin itu efek dari serangga iblis 9 yin, Lin Zhu berpikir sejenak, lalu langsung berkata tanpa memikirkan alasan apapun. Kali ini reruntuhannya terbuka. Seluruh 3 hari Suantian diperkirakan akan menjadi badai berdarah lagi. Wanita itu membuka mulutnya, dan sepertinya ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Kakak, jangan khawatir, lukamu baik-baik saja. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali yang paling berharga. Ketika saatnya tiba, semua penyakit gelapmu akan sembuh, kata Lin Zhu gembira. Barang yang kau bawa pulang tadi sangat bermanfaat bagiku, dan aku merasa jauh lebih baik sekarang. Setelah wanita itu selesai berbicara, ia berdiri dan berjalan untuk menunjukkannya kepada Lin Zhu. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, Zaidu berbicara dan tertawa. Keluarga kerajaan Xuanling, rajaku, ada apa denganmu? Tidak ada seorang pun di istana, kecuali Raja Xuanling dan Wenzi. Wenzi sedikit terkejut saat ini. Bukankah Raja Xuanling pergi untuk menyelidiki reruntuhan? Mengapa dia sangat lemah ketika kembali sekarang? Gulungan, bajingan tua itu, Jiu Jianxian. Pada akhirnya, aku menggunakan raja ini sebagai perisai. Jika raja ini tidak menyerap sedikit pun kekuatan api suci, kali ini, dia benar-benar tidak akan kembali. Raja Xuanling meraung, suaranya penuh amarah. Rajaku, tenanglah. Wenzi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tahu apa yang terjadi tanpa menebak-nebak. Wan Jianmen, raja ini telah menuliskan masalah ini. Jika ada kesempatan, raja ini pasti ingin seluruh sekte kalian dikuburkan bersamamu. Kata Raja Xuanling dengan kejam. Sampaikan perintahku, suruh Qi Haoran dan Qi Haoqing, 2 saudaraku, datang dan panggil aku segera. Raja Xuanling ragu sejenak, lalu berkata, ya, mendengar kata-kata itu, tentu saja Raja Xuanling yang memanggil kedua bersaudara itu untuk mengambil relik perjalanan ini. Karena kedua saudara ini adalah murid paling menonjol yang dibina oleh keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun.